Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau saya mengatakan bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, pasti Anda sudah terbiasa mendengar, bahkan mengatakan, itu klise. Tetapi meskipun klise, itu tetap berlaku. Dan dalam kenyataannya memang seperti itu. Prosedur yang gampang, itu ujungnya akan menuju kepada kehidupan yang sulit. Karena itu keberhasilan bukan sebuah prosedur yang nyaman. Bahkan di dalam hidup rohani, Tuhan mengatakan, barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Semuanya senada. Karena itu, kita semua diminta sebagai murid Kristus terbiasa dengan salib. Bahkan master in salib. Terampil atau ahli dalam memikul salib, dalam berkorban, dalam menghadapi derita. Mungkin dengan membandingkan sebuah pertandingan sepak bola tingkat dunia, kita bisa menjadi lebih mengerti apa yang mau saya sampaikan. Kalau Anda yang suka sepak bola, lalu menonton pertandingan tingkat internasional, entah itu Piala Champion atau Piala Dunia atau Piala Super Eropa, terserah. Kita akan melihat tim-tim yang terdiri dari 11 orang yang bermain dengan dedikasi, dengan fokus, dengan keterampilan tinggi, dan dengan hati. Yang kita lihat adalah orang-orang yang mempunyai kualitas top. Orang-orang yang punya komitmen. Orang-orang yang mempunyai semangat fighting spirit yang tinggi. Orang-orang yang disiplin. Orang-orang yang fokus 90 menit. Orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai hati. Menaruh segalanya dalam pertandingan itu. Saudara-saudari terkasih, sebetulnya itu yang berlaku untuk semuanya. Bukan hanya dalam sepak bola. Dalam hidup kita juga dibutuhkan konsistensi, fokus, latihan, hati sepenuhnya. Juga dalam hal relasi, juga dalam rumah tangga, juga dalam usaha sama. Kalau kita memilih prosedur yang ringan, ujungnya adalah hidup yang susah. Kalau kita memilih hidup yang nyaman, berhasil, damai sejahtera, kita harus terbiasa dengan prosedur, proses yang tidak nyaman. Kalau ingin mengalami kebangkitan, harus mau menempuh jalan salib. Hanya itu. Kenapa seringkali kita gagal? Karena kita mempunyai pola pikir yang keliru. Seolah-olah dengan menghindari derita, menyingkir dari tantangan, kita bisa berhasil. Tidak begitu jalannya. Karena itu kalau orang tua mengajari anaknya dengan cara menyingkirkan semua kesulitan, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Anak-anak tidak mengalami bagaimana harus fight, bagaimana harus konsisten, bagaimana harus memikul salib. Justru tidak bisa begitu. Juga dalam relasi. Kesulitan dalam relasi seringkali dimulai sejak perkawinan. Pacaran, lalu perkawinan, semuanya serba indah. Disiapkan semuanya, manis, janji mencintai selamanya. Tetapi lupa bahwa relasi itu bukan prosedur nyaman. Bahwa relasi itu membutuhkan fokus, konsistensi, hati, pengorbanan, disiplin, energi. Itu yang sering dilupakan.
Karena itu banyak yang dalam membangun relasi merasa gagal. Karena lupa bahwa keberhasilan dalam segala hal termasuk relasi bukan proses yang nyaman. Kalau memilih proses yang nyaman, ujungnya adalah derita, sulit, berat. Lalu bagaimana Romo kita bisa berbahagia? Persis Tuhan Yesus mengajarkan sebuah rahasia. Rahasia menjalani hidup ini adalah dengan cinta. Yesus sendiri mengasihi kita sedemikian rupa, sampai-sampai memikul salib pun dia jalani dengan ikhlas. Apakah dia tidak menderita? Menderita. Bagaimana tidak menderita memikul salib dan wafat di kayu salib kok tidak menderita? Tetapi derita itu tidak menghilangkan sukacitanya karena mencintai. Proses yang sulit itu sungguh-sungguh ditebus dengan sebuah keberhasilan yang gilang gemilang, yaitu kebangkitan. Sama dengan sebuah pertandingan, kerja keras, latihan setiap hari, fokus, energi dipertaruhkan, hati ditaruh semua di situ, berkeringat, lelah, menderita, sakit, hilang semua ketika mereka mengangkat piala, trofi, juara. Itu yang harus diambil, itu yang harus dipelajari. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Belajarlah daripadaku, pikulah yang kupasang, sebab bebanku ringan. Bukan ringan bebannya, tetapi cara memikulnya dengan motivasi yang tepat, yaitu kasih. Karena itu, para pengikut Kristus sudah terbiasa dengan salib. Membangun relasi yang sulit, tidak mengeluh, tetapi terus berjuang bagaimana caranya bisa berhasil. Never give up. Tekun, konsisten, fokus sepenuh hati. Termasuk dalam relasi. Jangan lupa itu. Kita pasti akan berhasil. Karena kita punya teladan, kita punya contoh, dan kita punya kekuatan. Kita juga punya jalan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalannya mudah atau tidak? Tergantung. Kalau kita menghadapinya sebagai derita, sebagai beban, ya berat sekali. Memikul salib. Tetapi kalau kita menghayati dengan motivasi kasih, ya tidak berat. Ada sebuah lagu yang sangat terkenal, Anda pasti dengar itu. Judulnya He's in Heavy, He's my brother. Dia tidak berat, dia itu saudara saya. Isi lagu itu kurang lebih ada seorang anak kecil yang gendong adiknya. Dia juga masih kecil, adiknya juga kurang lebih beratnya sama, dan dia sungguh-sungguh keberatan. Dan orang lain melihat, aduh kasihan kamu memikul beban berat begitu. Dan dia mengatakan, dia bukan beban, dia adik saya. He's in heavy, he's my brother. Itulah cara sudut pandang, mentalitas itu yang membedakan kita. Apakah kita menghadapi hidup ini, tantangan ini, halangan ini dengan derita, kemudian mengeluh, atau dengan antusias untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa saya bisa, saya mampu, saya mempunyai kekuatan cinta yang mengalahkan semua derita itu. Contoh utamanya ya Yesus. Jalan salib berujung pada kebangkitan. Dan Tuhan mengatakan, begitu lebar dan lurus jalan yang menuju kebinasaan, tetapi sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Jerbasuki mawa beyo, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Klise, tetapi itu rahasia menghadapi hidup ini supaya berujung pada sukacita dan damai sejahtera. Prosedur ringan, mudah, berujung pada penderitaan yang lebih berat. Tetapi keberhasilan dalam segala bidang tidak pernah melalui prosedur yang ringan. Tidak pernah melalui proses yang nyaman. Karena itu kita harus terbiasa
dengan salib, dengan tantangan. Yang harus kita olah terus-menerus apa? Mentalitas kita. Supaya kita kuat menghadapinya, tangguh dan bahagia. Bisa menari di tengah badai. Bisa berselancar di antara gelombang. Bisa menebarkan layar ketika angin bertiup. Tidak sembunyi. Dan itu adalah seni. Tuhan memberi contoh, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberi jalan. Maka fokus pada disiplin, fokus pada kerja keras, fokus pada melatih mentalitas kita, fokus pada tujuan, fokus pada komitmen, fokus pada sepenuh hati. Dan jangan lupa bahagia dalam melakukan itu semua. Karena kita tahu harapan apa yang akan kita capai. Kita sudah tahu jalannya. Memilih jalan yang sempit akan berujung pada kehidupan. Sebab luaslah, lebarlah, dan luruslah jalan yang menuju kebahagiaan. Easy choice leads us to a hard life. Pilihan-pilihan yang mudah hanya akan membawa kita kepada hidup yang makin berat. Maka kita harus membiasakan diri dengan salib, dengan tantangan. Tidak perlu mengeluh, karena tantangan dan cobaan adalah sebuah proses yang membuat kita makin kuat secara mental. Mengapa singa itu menjadi raja rimba? Dia bukan yang terbesar, masih ada gajah, masih ada banteng, masih ada badak, masih ada yang lebih cepat, citah, kijang, masih ada yang lebih tinggi, jerapah. Tapi kenapa singa yang menjadi raja rimba? Bukan fisiknya, bukan kecepatannya, tetapi mentalnya, mental singa. Menghadapi kehidupan dengan gagah berani, dengan cinta, dengan motivasi yang tepat, dengan harapan, dengan iman. Tidak harus keras kereng seperti singa, tidak harus. Bisa lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut. Lemah lembut itu sebetulnya kekuatan. Firm, disiplin, konsisten, tekun, setia. Kalau kita ingin menjadi pemain top, pemain sepak bola, pemain tenis, pemain apa saja, kita harus konsisten, fokus, tekun, setia, kerja keras. Hanya itu jalannya. Kalau kita memilih yang mudah, kita akan jadi penonton. Nah, tergantung Anda milih yang mana. Mau jadi pemain yang top atau sekedar menjadi penonton yang bersorak-sorai. Tergantung permainannya. Kalau kita memilih jalan kita, jalan salib akan berujung pada kebangkitan. Tetapi kalau kita memilih proses jalan yang mudah, akan berujung kehidupan yang makin berat. Kalau kita sudah terbiasa dengan salib dan punya motivasi kasih, tantangan, itu bisa mudah kita hadapi. Bahkan kita menghadapinya dengan mentalitas singa. Singa itu tidak pernah ada yang membawakan kijang. Nih singa makan, sudah saya bawain, nggak ada. Kijangnya itu lari, nggak mungkin datang sendiri. Singa saya mau kamu makan saya, nggak ada. Kita juga harus seperti itu. Keberhasilan, damai sejahtera harus kita perjuangkan. Keselamatan adalah buah dari pengampunan dosa, buah pertobatan, buah terus-menerus belajar. Dan Tuhan sudah menjadi jalan bagi kita, maka kita perlu mengikuti Tuhan Yesus, belajar daripadanya. Maka kita akan mendapatkan kelegaan. Karena beban yang diberikan oleh Tuhan itu ringan. Karena Tuhan memberi rahasianya dalam menanggung beban itu, yaitu dengan motivasi kasih. Kita harus terus-menerus digerakkan oleh belas kasih, supaya kita bisa menuju jalan yang dikehendaki Tuhan, menempuh keberhasilan, damai sejahtera, sukacita, kerajaan Allah dengan keberhasilan.
dengan hati penuh sukacita. Terutama karena Tuhan menemani kita, membimbing, menunjukkan jalan, karena Tuhan adalah jalan itu sendiri. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.